Oke. Ada yang masih ngumpet-ngumpet di belakang. Iya. Kemarin kita kan juga ada bintang tamunya ya. Iya. Sekarang juga ada nih. Ada terima kasih loh. Apa? Boil? Iya, Mobil. Iya. Kita juga makasih nih sama Bunda nih. Senang banget ya. Senang banget. Kita udah sering banget ketemu tapi baru sekarang punya kesempatan untuk ngobrol-ngobrol di mobil. Bareng sama Bunda Nina Musbari. Who doesn't know her? Siapa sih yang nggak tahu ya sama beliau ini? Udah malang melintang di dunia modeling, radio, kemudian voice over talent, komunikasi, service excellent. Duh, Banyak banget ya. Dalam ya. artian sudah Sudah senior. Udah berpengalaman, Bun. banyak ya kan? banget pengalamannya ya kan. Iya, jadi kayaknya kita ini ya, ya Bunda semuanya bisa ya. Iya. Iya. masa sih? Iya, bisa semua Tapi nih, nggak Bun. bikin kita insecure kan? Enggak dong, kita justru terinspirasi banget. Nah. Oh iya, Bunda ini juga seorang entrepreneur, woman Betul. entrepreneur. Ih, keren banget. Beliau adalah direktur sekaligus owner dari salah satu rumah sakit ibu dan anak yang kece banget di Padang. Yaitu Rumah Sakit Restu. Aduh, terima kasih Anda, terima kasih Vivi. Dimana gue melahirkan 2 anak gue di sana. oh iya, karena Service excellent. benar ya. Iya dong. Sesuai dengan tagline-nya ya. Alhamdulillah. Iya. Oke, kita kan ini ya Bun ya, Iya. banyak banget belajar dari Bunda dan yang jadi kayak ikonik banget dari Bunda adalah selain Bunda itu model yang udah malang melintang ya, suaranya kece adalah komunikasinya. Yes. Jadi sebagai muridnya Bunda, kita pengen nanya nih kegelisahan dan kita udah sering banget ngobrol ini sebenarnya ya guys ya. Tentang pentingnya komunikasi. Kalau anaknya atau kalau ada orang yang nggak jago di satu mata pelajaran gitu ya, Iya. langsung tuh dikursusin gitu. Oke, terus dia bagus. Oke, kemudian kalau dia nggak bagus di komunikasi, dia nggak bisa ngomong, dia nggak pede, itu kayaknya Nggak masalah banget aja gitu gitu. ya. Yang penting Nilai, nilainya bagus, iya. fisikanya bagus, ininya bagus, itunya bagus gitu. Jadi komunikasi ini kayak nggak jadi poin penting untuk diperhatikan oleh kebanyakan orang ya, gitu, orang tua juga. Gimana Bun menurut Bunda? Iya, emang sangat-sangat apa ya? Kenapa Bunda kembali pengen lebih concern ke masalah komunikasi, karena pengennya anak-anak muda atau yang lebih kecil lagi itu menjadikan komunikasi itu memang sebagai sebuah skill. Itu kan soft skill kan? Yes. Banyak orang bisa ngomong tapi bisa nggak semuanya mengerti apa yang diomongin gitu. Kan nggak cuma masalah ngomongnya aja. Oke, pinter ngomong tapi konten nggak ada. Ya. Maaf ya kalau yang di YouTube banyak gitu. Nggak jelas apa yang diomongin, ya cuman bahasa tubuhnya menarik, ekspresif, tapi nggak ada yang disampaikan gitu. Nggak ada isinya gitu. Dan banyaknya orang memang sih ya lebih penting lah matematika diperbaikin. Ya. Bunda termasuk dulu pengen banget waktu SMA masuknya adalah bahasa. Tapi sama orang tua nggak boleh. Nah, iya, itu iya. bahasa itu buat jadi apa? Padahal ternyata sekarang ini ya ampun, dan berbahasa dan berkomunikasi itu banyak sekali yang bisa didevelop gitu kan. Iya. Dan dari situ kita ngeliat kan ya, gimana Anda bilang, kalau orang-orang melihat matematika kurang, wah di-push. Ya. Tapi komunikasi ini ya iyalah, udahlah, ngomong juga bahasa Indonesia juga apa sih yang susah gitu. Iya. Padahal bukan bagaimana susahnya, tapi bagaimana mendeliver pesan itu. Bagaimana di situ adanya empati, bagaimana adanya di situ mendengarkan yang baik gitu. Bagian yang paling penting sebenarnya dalam berkomunikasi juga mendengarkan, karena kalau kita ngomong terus kita cuma tahu apa yang kita tahu kan, tapi kalau kita mendengarkan akan ada hal-hal yang baru yang akan kita bisa serap gitu. Here. Dan kemudian juga bagaimana creative thinking, bagaimana problem solving. Sebenarnya banyak hal dalam komunikasi, jadi cuma bukan ngomong doang. Bukan omdo ya. Bukan omdo ya. Jadi intinya komunikasi itu kan meliputi semuanya ya, Bun ya. Mulai bukan cuman itu bedanya speaking sama talking kan ya. Kalau talking ya they're just talking. Tapi kalau speaking itu ada
ground rules-nya itu ada argumen yang jelas, dasarnya Yes. jelas, omongan terstruktur. Sebelum dia speak dia pasti listen dulu, dia Yeah. pintar mengobservasi dan sebagainya gitu. Nah Bun, ini kira-kira kenapa ya terjadi ya Bun? Terjadi fenomena di mana komunikasi ini dinilai bukan skill yang nggak lebih penting daripada mata pelajaran lain gitu. Iya. Padahal kenyataannya kalau lo nggak bisa komunikasi dengan baik, ya lu nggak bisa ngapa-ngapain ya kan, maksudnya sulit lah bisa, Susah, tapi ya. sulit gitu kan. Iya. Wawancara kerja jadi Iya. au ya kan, kalau mau yang dapat kerja, apalagi mau jadi entrepreneur, gimana cara negosiasi kalau komunikasinya nggak Iya, bisa kan? iya. Gimana Bun? Kenapa, Bun? Iya, karena kira-kira? memang dianggap ya komunikasi itu cuma ngomong gitu. Dan orang-orang lupa memang sih ya, ide mahal, tapi kalau ide tuh nggak bisa ke deliver juga sama Ya, bohongan. ya. 78% sebuah bilang 78% keberhasilan orang dalam apapun itu adalah komunikasi. Ya. Dalam berkomunikasi dengan pasangan misalnya, dalam berkomunikasi pada waktu kerja, dalam komunikasi dengan siapa aja, itu kan sesuatu yang dibutuhkan adalah orang ngerti, nggak cuma ngerti aja, tapi di situ ada message yang jelas kan, ada sesuatu call to action kan, Ya, ya, ngerti, ya ngerti doang, tapi nggak orang ya ngambang kan, sama juga bohong gitu Iya, kan. dan nggak nurut apa yang diomongin. Kita nyuruh A atau kita minta orang melakukan A, Nggak jadi nggak dilakuin iya. karena nggak berhasil ya dia menggerakkan itu ya. Apa karena waktu kecil, waktu kita sekolah itu ujiannya tulis semua, nggak ada yang ngomong gitu, jadi ya dilesin matematika aja deh gitu, karena ujiannya nggak ada yang menyampaikan di depan kelas, nggak ada iya, yang bisa speech juga tuh. di Bisa juga. ini kali ya Bun ya. Iya. Banyaknya fokusnya ke tulisan gitu ya. Terus tulisan gimana, tulisannya yang bagus, tulisan yang jelek kita tuh kadang-kadang orang kan kalau otak kiri, otak kanannya lebih aktif. lebih aktif, kadang-kadang orang tulisannya Tulisannya acak-adul ya, acak-adul ya. dan dinilainya dari hal-hal yang sebenarnya Nggak esensial. esensial. Iya, Jadi iya, membuat iya. orang-orang ya oke, Iya. nggak perlu juga kali gue, ya udahlah kalau tulisan jelek mungkin gue juga nggak akan bakat untuk apa-apa. Iya. Bener tuh. Dan itu banyak banget yang ini ya berhasil membuktikan bahwa saat di sekolah dia nggak pinter-pinter banget di suatu mata pelajaran tertentu gitu ya, yang bahkan sama gurunya dicap lo nggak akan jadi anak Iya. berhasil gitu, justru dia yang ini ya, berhasil membuktikan jadi ya. entrepreneur yang sukses gitu Iya. ya, karena memang ini ya, karena memang esensi dari pendidikan itu mungkin esensi dari pendidikan yaitu memang mendidik anak-anak agar berpikiran luas, komunikasi bagus itu nggak didapat di sekolah, tapi Iya. justru di tempat lain gitu loh, Ya, di medan lain ya kan Bun ya. Bukan di sekolah formal ya. Iya. Kalau Bunda sendiri kan ke anak-anak Bunda gimana? Secara Bunda kan memang sudah tahu nih, udah paham bahwa komunikasi itu penting ya kan. Iya. Ke anak Bunda gimana? Kita penasaran ya. Iya. Saat anak Bunda Bun, aku nggak tertarik sih sama pelajaran tertentu gitu. Aku pengennya ini aja, which is itu mungkin nggak umum ya, karena kan Iya. pada umumnya kan yang sains lah yang diutamakan. Iya, Gimana iya, Bun iya. ke anak-anak Ya Bun? emang apa yang lebih dia suka ya Bunda lesin yang itu gitu. Ingat banget tuh yang paling gede dulu tuh suka banget dia lukis. Dia Seni ya. Seni. matematikanya enggak. Maksudnya ya itu dulu, itu akhirnya itu menjadi satu skillnya dia yang sangat kepake banget di pekerjaan yang sekarang gitu. Wah. Apa sekarang emang apa Bun? Apa? Profesinya? Dia di IT, tapi desain grafis gitu-gitu ya. Lebih seperti itu. Jadi, nah satu lagi juga dia anak-anak Bunda biasakan untuk bercerita. Bercerita. Jadi mereka apapun deh, mereka kasih tahu, mereka omongin. Dengan begitu mereka tahu ternyata gua ngomong ini ada sebuah rasa yang disampaikan. Mau dia sedih, mau dia seneng, mau dia lagi bete, tapi dia udah oke, bercerita. Tapi kamu harus tahu, kamu bercerita sama orang tua gitu. Jadi dia harus tahu dia ngomong dengan orang tua, dengan temen gitu kan. Komunikasi itu adalah respect dan empati. Respectnya itu adalah dengan lawan bicara. Ya mungkin pada saat ini kebanyakan ya, mohon maaf anak-anak muda ya kayak udah nganggap sama aja. Jadi samuan respect sawah itu- aja pematang gitu ya. Sama Iya sawah kan? aja pematang. Iya. Misalnya kakak nggak enak, Bun lo gimana kabarnya? Iya benar-benar. Bener lah. Iya. Bener lah, banyak kejadian yang seperti Tarati itu ya ya. namanya Kak, kalau Minang ya. Mbak, Iya. Kak lo gimana kak? Iya. Dia Mungkin pakai dari- kakak tapi pakai Iya. lo
lo juga. Iya, gitu. tapi mungkin dengan di milenial atau ganti juga apa-apa. Tapi Nggak di masalah. X kayak bunda gitu udah Bun, lo salah banget gitu. Maksudnya bukannya pengen dihormati Dihormatin apa, banget gitu nggak gitu ya, nggak lo gitu. belajar deh respect gitu. Sama bunda nggak suka kalau dipanggil tante. Oh gitu. Karena panggilan tante itu apa ya? Sekarang ini janganlah. Karena kita kalau ada di sebuah maskapai Indonesia, itu mereka untuk orang-orang yang mereka anggap dewasa nggak pernah manggil Mbak atau Mas, selalu ibu dan bapak. Ibu dan Oke. bapak ya. Yang berwarna biru dan hijau. Gitu. Aku kayaknya tahu deh, pasti kan Kebanggaan Garuda Indonesia. disebut. Nggak apa-apa. Aku jadi keinget ya Bun ya. Karena Bunda ngajarin anak-anak bercerita, anak-anak Bunda bercerita. Jadi kan mereka komunikasinya jadi lancar. Iya. Mereka tahu apa yang mereka rasakan jadi kan. Iya. Jadi secara langsung itu ke mental health, tau nggak? Iya ya. Jadi anak-anak nggak gampang stres karena dia tahu Dia bisa apa yang dia mengutarakan rasain. ya. Nah, Iya, itu iya, kebanyakan iya. sekarang kan Memendam. anak-anak stres sendiri, memendam sendiri, tahu-tahu dia jadi apalah gitu kan, karena Iya. dia nggak tahu nih gue cara ngomongnya gimana ya ke orang tua gue atau Iya. ke guru gue. Kesana nggak sih arahnya kalau menurut Bunda? Iya bisa juga. Bunda cuma pengen aja mereka tidak ada mengenali rasa dalam kita boleh marah, Iya. kita boleh kesel, tapi jangan menyampaikan dengan sebuah perkataan kasar. Ah, oke. Misal dia nggak suka sama Bunda, Ya, kan ya, nggak boleh, ya. nggak maksudnya ya, Mam nggak suka deh, Mama kayak gitu ngomongnya. Kok kayaknya memang sih adik masih anak kecil, Mam, tapi kan Iya. Iya, bener Benar ya. Iya. Iya, jadi anak-anak mengenali rasa ya. Jadi mental health-nya, kesehatan mental sekarang kan lagi awareness mental Yes. health banget ya. Dan itu nggak bisa dianggap enteng juga. Mungkin ada dari sebagian teman-teman yang lagi Iya. nonton berpikiran gini, dulu kini saya mah gitu kayak gitu Iya, ya mikirnya ya. karena kita Gede-gedein. menyepelekan kalau Iya. karena memang semakin dunia yang sekarang ini semakin menuntut kita untuk mempunyai mental yang sehat gitu, karena segala macam terpaan mulai dari Karena kondisinya emang beda dari dulu. beda banget sekarang. karena kita benar-benar ter apa ya, ke masih sosial media gitu. Gimana mau misalnya sehat mentalnya kalau misalnya melihat orang tuh ngehujat tuh gampang banget gitu. Dan itu kan erat banget kaitannya sama komunikasi yang Yes. efektif kan. Yes. Ya ampun, apalagi sekarang pandemi, anak-anak tuh udah bertahun-tahun, 2 tahun hampir ya, bertahun-tahun lagi. Iya, udah Sekolahnya tahun. online kan. Iya. Itu tuh katanya juga efek sekolah online tuh lebih destruktif daripada saat mereka kena COVID Iya. gitu loh. Daripada mereka kena COVID. Iya. Oh, bukan. Efek jangka panjangnya, Ya ampun. stresnya, mental health-nya, Iya, iya, kemudian iya. ketidakmampuan mereka menyerap menyerap pelajaran dan kemudian membuat mereka merasa bodoh gitu loh. Dan mereka stres, gimana sih gue mau nanya tapi caranya nggak tahu gimana. Biasanya tatap muka tapi sekarang zoom-zooman, kadang sinyal jelek, kadang gurunya nggak bisa dengar suara, lagi ya. Jadi memang efeknya ternyata lebih panjang dan daripada kena COVID itu sendiri gitu. Tadi kita sempat baca artikel juga ya, Oh, bahwa iya. pemerintah itu udah mulai memikirkan komunikasi untuk di sekolah, benar nggak sih? Bener-bener. Jadi Ya kan? Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu udah mewadahi kemampuan literasi dan komunikasi siswa SMA ya, ini memang masih SMA sih, melalui lomba debat bahasa Indonesia dan lomba debat bahasa Inggris lah ya, tapi namanya tuh kayak National School Debate Competition gitu ya. Jadi kalau kata Mas Menteri sekarang, karena mungkin dia masih muda kali ya, Nadiem kan masih muda dan wawasannya luas apa segala macam, jadi dia memang sangat memikirkan pentingnya komunikasi dan melalui event ajang ini, which is itu baru dimulai tahun 2020, berarti ini tahun keduanya baru ya. Betul. Dia berharap bahwa dengan kompetisi ini anak-anak itu bisa terasah kemampuan komunikasinya, kemampuan kritisnya, critical thinking dan creative thinkingnya juga, dan belajar berdemokrasi. Karena itulah yang dibutuhkan bangsa ini. Benar. Bangsa ini membutuhkan komunikator handal. Jangan katanya. sampai di seperti kita melihat di rapat-rapat anggota dewan gontot-gontotan. Iya, Iya kan? Itu karena komunikasinya. Benar. Iya kan, adanya gontok-gontokan itu kan karena komunikasinya nggak bisa saling menerima ya. Iya. Iya. Gue nggak habis pikir deh, kok bisa ya kayak gitu ya. Nggak habis pikir bener. Nanti kita buka kelas Astagfirullahaladzim. public speaking juga di
di sana ya. Sekalian iklan ya kan, kita bisa ya Bun ya. Silakan Bapak Ibu. Iya, boleh banget ya Bun ya. Iya kan? Karena komunikasi is everything, you know. Yes. It's literally. Jadi kalau kata Noam Chomsky ya, we live in the world of language. Ya. Kita tuh hidup di dunia bahasa. Ya. Everything in every aspect, in every single tiny bit of our life itu kan ada language-nya. Language kan komunikasi Yes. lah pasti ya. Language is either bahasa verbal atau non verbal kan. Even kita diam udah komunikasi kan? Iya. Iya iya Kenapa? iya. Pasti tanya kenapa? Iya. Apa ya? Cuma Iya, nahan sebel nafas ya? doang ya. Heeh. Iya, cuma are you okay? Langsung kayak Yes. gitu kan. Karena ini Iya. karena everything is communication sebenarnya. Bukan hanya udah komunikasi, cuma ngomong doang, kita belajar Ngomong doang, aja. apa sih susahnya? Iya gitu. Enggak Oh, enggak susah. sekedar itu. Jangan salah. Rudolfo. Kalau emang gampang profesi MC, profesi Yes. moderator Iya. itu akan banyak yang orang yang bisa kayak gitu kan. Nggak akan ada profesi jadinya. Betul. Kalau memang ada dan faktanya komunikasi gampang memang ya. fobia yang paling ditakuti nomor 1 tuh masih public speaking. Itu ya, bener ya. Iya bener. Jadi Dibandingkan ketakutan terhadap ketinggian, kegelapan, tempat sempit, bahkan kematian pun kan kayak gitu. Tanda fobia. keguguban bisa sampai panic attack loh kadang-kadang. Panic attack tuh kan yang nafas aja susah ya kan. Loh, itu parah. Oke deh. Bun, apa yang ingin Bunda sampaikan kepada sobat Boil? Baik yang itu belum nikah, belum punya anak, atau mungkin Yes. sekarang lagi masih menjadi remaja mahasiswa gitu ya, atau mungkin orang tua yang sudah punya anak, siapapun lah yang nonton silakan. Kalau ngomongin komunikasi itu adalah kalau bilang aduh gua nggak bisa, gua nggak berani. Sebenarnya komunikasi itu adalah memilih untuk berani. Memilih berani dulu deh. Udah. Kemudian latihan. Dan yang jangan lupa respect dan empati dalam berkomunikasi itu adalah nomor 1. Jangan yang mungkin pengalaman Bunda yang Bunda aplikasikan ke anak-anak sehingga anak-anak Bunda jadi good communicator dan bisa menyampaikan perasaan mereka gitu kan, sehingga kaitannya sama mental health tadi mungkin ada. Ya, berikan ruang untuk anak berkomunikasi. Jangan pernah bilang jangan pernah menyepelekan. Dengarkan setiap apa yang mereka sampaikan dalam bentuk rasa apapun dan tanggapilah. Untuk mereka jangan sampai juga merasa nggak ada artinya. Tanggapi dengan serius. Jadi take it seriously setiap anak berbicara, dengarkan, dan kemudian ya kalau ada yang bisa didiskusikan, ya akhirnya anak merasa keren banget gue punya orang tua, nggak perlu ke teman-teman deh gue ngobrol ya. Nah itu dia ya. Iya, itu bener loh ya. Tapi saat orang tuanya sudah dia percaya menjadi tempat yang aman untuk Cerita komunikasi, untuk semuanya ya. dia akan ke orang tuanya pasti. Gak bakal lari Aduh, kemana-mana. semoga kita bisa ya Bu ya. Amin. Seperti ibu yang satu ini ya Bu ya. Ya Allah, thank you ya Bun. Sama-sama, Vivi, Anda, dan sahabat-sahabat Bo. Iya, semoga aja. Boil juga kan? Iya, kita Boil juga. Semoga bermanfaat ya buat Amin, sahabat amin. Boil semua, dan tungguin aja video kita berikutnya. Tunggu aja ya. Tunggu aja. Bye bye. Thank you Bunda. Semoga bermanfaat ya. Bye-bye.